Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu Bidiroy. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Asy-Syu'ara nomor surat 26 ayat yang ke-196. Kalau kita lihat teksnya kalimat ayya'lamahu ulama Bani Israil, judul teksnya adalah kedalaman ilmu ulama Bani Israil tentang khususnya Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat konteks kejadian yang sekarang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 122, liyatafaqahu fiddin, supaya kamu memperdalam agama, dan surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah. Maka kita beri judul pendidikan kadar ulama Yahudi. Kenapa kita harus membahas tentang PKU Yahudi di Istiqlal? Tentu saja dikaitkan dengan kalimat ulama Bani Israil. Ulama Bani Israil itu tahu betul tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, terutama itu kenabian Muhammad SAW dan umatnya. Tetapi di dalam Quran ditetapkan ulama Bani Israil juga suka menyimpangkan beberapa ayatnya. Misalnya Taurat yang disebutkan di Al-Quran ada sifat-sifat kenabian, mereka sembunyikan. Penyimpangan dari ulama Bani Israil itu wujud nyata. Sekarang kita lihat ada kelompok Yahudi. Yahudi kemudian bergeser ada Zionis. Juga ada ulama Bani Israil, ada ulama Yahudi, dan ada rahib Yahudi. Ini juga berbeda. Disebut Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 197, ulama Bani Israil adalah ulama yang tahu tentang kitab Taurat, sehingga faham isinya mendalam, dan kemudian mereka mempercayai adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini dulu pernah dicontohkan seperti namanya Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita harus melihat kenapa ulama Bani Israil itu kok tidak dilanjutkan oleh Yahudi, kok tidak dilanjutkan oleh Zionis? Karena memang Yahudi, Zionis, dan Bani Israil sangat berbeda. Kalau Bani Israil itu artinya anak Yakub secara umum, ada 11, dan kemudian Yahuda Yahudi, dan yang menjajah dunia karena dikutuk oleh Al-Maghdub itu jadi Zionis. Itu saya kira sebabnya kenapa kita harus membahas tentang pendidikan kader ulama Yahudi, atau dalam tanda tanya, karena dengan sebab 5 orang berangkat ke Israel, ini hikmahnya cukup besar. Terbongkarlah jaringan Zionis Yahudi di Indonesia dan sampai masuk ke Istiqlal. Bahkan jaringan atau gerakan Zionis itu mencengkram di Indonesia ini. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Gerakan Zionis pada saat ini sudah begitu mencengangkan umat Islam dunia. Bahkan tindakan Zionis ini menyakitkan bagi seluruh umat yang sadar beragama, tidak hanya umat Islam. Segini kaitannya tadi, kalau Yahudi menyakitkan seluruh umat yang sadar beragama, kok tiba-tiba ada orang pergi ke sana
hikmahnya ternyata untuk mengetahui gerakan Zionis ini sudah di berbagai lembaga, termasuk masuk atau ke tempat yang suci, yaitu Masjid Istiqlal. Kajian ini terbongkar setelah ada yang namanya Zainul Ma'arif. Zainul Ma'arif ini adalah salah satu pimpinan ketika datang ke Presiden Israel. Itu 5 orang. Kemudian dia adalah dosen filsafat dan dosen agama di satu yaitu di Universitas NU Indonesia. Di pasca sarjana dia mengajar tentang perbandingan agama dan filsafat. Dan kedua, dia mengajar di pasca sarjana di pengkaderan ulama di Istiqlal. Mengerikan memang, ya. Pengkader ulama yang seharusnya disebut ulama tadi itu kan yahsallaha min ibad ulama, hanya yang takutnya pada Allah. Tapi kita kenal bahwa Yahudi itu, Zionis itu tidak takut sama Allah. Kalau yang takut sama Allah, dia tidak takut kepada yang lain. Kalau Zionis dan Yahudi, dia tidak beragama sehingga tidak takut kepada Allah, takutnya tidak kebahagiaan dunia, takutnya tidak makan, takut tidak minum, tidak dapat jabatan. Dan ini sudah mewujud nyatakan ada di negara kita. Masjid Istiqlal TV. Ya, kemudian nama lembaganya Office of Iftikal. Jadi mereka mengirim orang-orang ke sini. Salah satu yang ditugaskan adalah Dr. Adi Gordon namanya. Jadi Dr. Adi Gordon itu tugas dari sana untuk mengajarkan atau mempropagandakan tentang Israel. Israel itu baik, Israel itu bijak, supaya bisa menyadari, mengakui dan menerima. Kenapa? Karena mereka tidak sendiri dan tidak baru hari ini. Memang sudah lama diprogram oleh kelompok-kelompok yang memang tidak senang kepada Islam. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan umat Islam jadi sekuler. Gerakan Yahudi itu sudah lama dan sudah ada di berbagai sektor. Misalnya dia sampaikan ada di sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, mungkin sudah pertahanan dan keamanan. Ya sudah seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah gerakan yang sudah rapih dijalankan oleh mereka. Dari mana mereka itu punya kekuatan? Ada tempat yang memang dijadikan sentral oleh mereka, yaitu di Singapura. Singapura itu adalah tempat operasi intelijen Mossad. Itu untuk Asia Tenggara, termasuk nanti masuk Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada tentang gerakan-gerakan ini. Sehingga ketika ada dulu pihak dari Cina datang, karena tadi sudah kerjasama antara dengan Yahudi, mengatakan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman awal itu syaratnya adalah Indonesia harus bebas anti agama. Wakil Perdana Menteri Cina yang namanya Liu Yongdo itu datang ke Indonesia tanggal 27 bulan Mei tahun 2015, ya, dan diterima di FISIP UI. Dia menyatakan bahwa syarat Indonesia untuk mendapatkan pinjaman bangsa Indonesia dari pengaruh agama. Sehingga ketua pembina ideologi Pancasila dia mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama dan musuh terbesar negara adalah agama. Peta pendidikan tahun 2020-2035 sudah tidak ada agama lagi. Dikuatkan dengan PP, peraturan bahasa Indonesia dan Pancasila dihapus. Wah, ini mengeri kalau kita perhatikan tentang cara-cara kerja mereka untuk menghancurkan Islam. Nah, sehingga kita harus juga ada pertanyaan seperti Majelis Ulama sama Muhammadiyah. Bertanya, kalau memang tidak ada peta pendidikan agama, apakah 15 tahun rakyat Indonesia yang mendapat pendidikan itu akan dibawa ke negara komunis atau ateis? Itu Menteri Pendidikan dan tidak mau jawab. Kenapa tidak mau jawab dan tidak jawab? Memang sebab ada program di balik itu, sehingga ujung-ujungnya Indonesia akan dibawa ke negara komunis. Terakhir adalah menjadi ateis. Sementara kita sedang melakukan upaya maksimal. Ayat 122 surat At-Taubat, yatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Al-Badar sendiri punya program Pusdaku,
pusat dakwah dan kaderisasi ulama, meskipun belum berjalan, tapi setelah mereka tadi hafal Quran akan dikaitkan dengan pusat kaderisasi ulama. Berbeda dengan pusat kader ulama Yahudi. Kenapa? Karena tujuan dalam kaderisasi ulamanya beda. Kaderisasi ulama yang dipimpin oleh pesantren-pesantren di lembaga manapun orang Islam itu berbeda dengan kaderisasi ulama, sebab dilakukan oleh gerakan Zionis yang sudah lama bekerja. Segini kekhawatiran kita. Makanya surat Al-Asy'ara ayat 197, coba kita lihat teksnya. Di situ kan ada, kalau kita lihat teksnya dimulai 196, ini sebutnya innahu lafizul awalin. Islam yang turun wahyu kepada Rasulullah melalui Quran itu sudah zubul awalin, sudah ada di dalam kitab-kitab dahulu. Tapi tafsirnya Islam yang dibawa oleh Muhammad itu sudah ada sejak dalam mahfud dan sampai kepada Rasulullah. Sehingga ayat 197-nya awalam yakulau ayatan lamu ulama Bani Israil. Apa tidak jadi pelajaran bagi mereka yang menolak Al-Quran, yang menolak Islam, bahwa ulama-ulama Bani Israil sudah tahu tentang itu. Ini 190 ajarnya ulama Bani Israil tadi yang tahu tentang ajaran Islam. Nah, kalau kita lihat misalnya teks berikutnya, Bapak buka di YouTube, ada orang sampai mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam sejati. Kalau Islam dari Arab itu Islam abal-abal. Kasarnya Islam dari Arab adalah Islam penjajah. Ini orangnya masih hidup. Dan orang yang mau begitu yang mengatakan bahwa Islam kalau tidak ikut mereka radikal dan tidak toleran. Saya kira salah. Coba kalau lihat ayatnya. Walau nazzalna ala ba'dil ajamin faqara alaihim ma kanu bimu'minin. Seandainya Quran itu turun kepada ajam itu selain orang Arab. Kalau seandainya Quran turun di Bogor atau Quran itu turun di Gunung Bundar, faqara alaihim lalu dibacakan itu Al-Quran yang dari Gunung Bundar atau di Bogor atau dari tempat selain Arab, maka kanu bimu'minin, mereka tidak beriman. Dengan sebab turun di Arab, bahasa Arab, maka umat manusia di dunia faham isi nilai dari bahasa Arab dan isi Al-Quran. Itu karena sangat mujmal tapi tafsil. Ya, meskipun singkat, padat tapi jelas isi Al-Quran bahasa Arab itu. Berbeda dengan kalau misalnya turunnya di Cigudeg, nanti bahasa Sunda Qurannya. Kalau turunnya misalnya di Jakarta, bahasa Indonesia. Kalau turun di Inggris, bahasa Inggris. Ini turunnya di Arab, bahasa Arab dan orang Arab. Makanya kalau Bapak lihat tuh ayat sebelumnya dikaitkan dengan ayat wa innahu tanzilur rabbil alamin nazabirul amin. Sesungguhnya Quran itu, Islam itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihirul amin, dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Kenapa disebut Ruhul Amin? Menurut ahli tafsir, karena yang menerimanya Al-Amin. Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi ada sinkron antara Islam yang dibawa oleh malaikat dengan yang menerimanya. Ala qalbik, jadi turunnya itu kepada hati Nabi Muhammad yang tadi punya Al-Amin, bahkan punya akhlak tinggi. Sampai di Quran itu kan la ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang agung. Juga Al-Qur'anul azim. Quran juga agung. Jadi Quranul azim, akhlak kulhukul azim, Ruhul Amin malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad juga akhlak yang amin. Saya kira ini sinkronisasi cocok sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi, sampai kepada sifat karakter manusia. Ya, manusia itu apa? Manusia itu selalu mencari cahaya, mencari kebaikan. Kecuali sudah gila, Pak. Kalau orang sehat pasti seperti tanaman yang mencari sinar X cahaya. Begitulah manusia secara naluri mencari yang baik, ya, yang lembut, air susu, tidak mencari batu. Begitulah manusia mencari makanan yang lembut, makanan yang enak, tidak mencari yang pedas. Nah, saya kira itu manusia begitu. Itu saja aspek lahir. Aspek batinnya juga gitu. Makanya Rasulullah SAW menerima itu litakuna minal mundirin, supaya Nabi Muhammad memberi peringatan. Sama kan tadi dengan di dalam soal Al-Baqarah itu kan kita diperintahkan oleh Allah untuk memperdalam agama, lalu kita ngajar supaya orang itu mundarin, takut sama Allah atau menjaga diri.
Jadi ikhdar dan indar ada tugasnya untuk jadi ikhdar. Indar artinya memperingatkan supaya manusia itu sadar atau takut atau menjaga diri. Dijaga diri dari berbagai apa? Berbagai hal. Pertama, menjaga diri jangan sampai nyemplung ke sumur, menjaga diri jangan sampai celaka, sampai menjaga diri jangan sampai masuk neraka. Itu hanya disampaikan oleh Muhammad SAW melalui Al-Quran. Bahkan biasanya Arabiyin, bahasa Arab. Sehingga saya lihat di tafsirnya orang Ajam, orang Indonesia, orang Persia, selain dari orang Inggris, selain bahasa Arab, itu semua saya lihat di surga itu tidak ada bahasa Sunda, tidak ada bahasa Inggris, yang ada bahasa Arab. Dan habis yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada kita dalam bahasa Arab. Man rabbuka? Rabb itu bahasa Arab, bukan Tuhan. Makanya orang yang mengatakan bahwa Islam sejati adalah Islam Nusantara itu bertentangan dengan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 198. Law nazalnahu ala ba'dil ajamin, kalau Quran itu bukan bahasa Arab, Quran turunnya tidak di Arab, itu tidak akan beriman manusia. Dengan sebab turun bahasa Arab, maka semua beriman. Ada kesan untuk beriman. Sebab bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam. Dalam tatanan ilmu bahasa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam. Artinya kalau dia tidak berbahasa Arab, dia tidak sebagai umat Muslim. Sebab itu sudah begitu. Kita harus menjiwai bahasa Arab. Sholat dengan bahasa Arab. Kalau sekarang Islam Nusantara, mungkin nanti sholatnya dengan bahasa Indonesia. Dan ini sudah lama, sejak tahun 82 kalau tidak salah, ada sebagian orang yang ingin diganti sholat itu dengan bahasa Jawa. PKU Masjid Istiqlal atau PKU MI, karena di sana itu pendidikan kadernya bukan kader ulama sejati. Sedangkan pendidikan ulama di pesantren-pesantren itu ulama yang sejati menurut surah Al-Baqarah ayat 122. Kenapa? Karena bertentangan tadi. Orang Zionis itu sebenarnya kan Yahudi yang menyimpang. Sebab banyak robi-robi Yahudi yang masih lurus. Apa sebut Yahudi menyimpang? Saya baca di dalam sebuah hadis Nabi, idza khalla Yahudiyun bi muslimin hamma bi qatli. Orang Yahudi kalau berpapasan dengan Muslim, dia ingin membunuh. Berbeda tadi dengan orang Nasrani yang ada kisisin. Kalau orang Nasrani dalam kitab Injil disebut oleh Imam Ibnu Katsir, kalau orang Nasrani ditempeleng pipi sebelah kanan, dia menawarkan pipi sebelah kiri. Itu yang baiknya. Jauh berbeda dengan Yahudi, itu orang Zionis. Sehingga kalau kita cap sekarang Benyamin Netanyahu adalah manusia pembunuh berdarah dingin. Kenapa darah dingin disebut hadis Nabi? Berdarah dingin itu disebut hadis Nabi. Idza khala Yahudiyun bi muslimin hamma bi qatli. Itu pembunuh berdarah dingin, selalu ingin membunuh. Jadi kalau tidak membunuh merasa tidak hidup. Kedua, perbedaannya dengan Nasrani, kalau orang-orang Yahudi, Pak, kalau membunuh orang Muslim itu kurbatun. Kurbatun itu ibadah. Jadi ibadah mereka itu harus membunuh Muslim. Sedangkan orang Nasrani membunuh orang itu haram, sama dengan kita. Tapi yang jelas bahwa kita bukan anti Yahudi, tapi anti kekerasan dari Yahudi. Sebab dari Yahudi sendiri ada robi Yahudi yang baik. Tapi kalau sudah namanya Zionis, itu tidak mungkin disebut baik. Sebab Zionis itu adalah gerakan yang anti kemanusiaan. Jadi tidak bersifat manusiawi. Inginnya membunuh terus. Itu tadi sabda Nabi, idza khalla Yahudiyyun bi muslimin hamma bi qatli. Itu tadi manusia yang berdarah dingin, ingin membunuh terus. Seperti kalau orang lapar kan ingin makan terus, Pak. Nah, orang sekarang ingin membunuh tidak bisa hidup dia kecuali membunuh. Sama kalau gigolo, dia kalau tidak zina tidak bisa hidup. Itu sebetulnya pelanggaran yang disebut berat. Itu ada semua dalam kitab Taurat. Maling tidak boleh, mencuri, korupsi. Zina tidak boleh, makan riba tidak boleh, membunuh tidak boleh. Tapi kemudian mereka rubah. Pak, itu aspek hukum. Jadi logikanya jangan buat aspek hukum. Kenabian saja dirubah. Apa itu kenabian rubah? Mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Nasrani itu berkaitan dengan rububiyah. Tetapi pertengkaran dari rububiyah karena masih ada mawaddatan, masih ada rasa persahabatan. Kenapa? Mereka masih ibadah kepada Allah, Pak. Cuman Allah Bapa, maaf ya. Lalu Roh Kudus. Jadi orang Nasrani masih percaya kepada Allah.
Sehingga ada mawaddatan, ada rasa persahabatan dengan umat Islam. Sedangkan orang Yahudi berbeda. Kufurnya orang Yahudi kufru inadin wa juhdin namanya. Kufurnya menentang dan melawan dan menyerang. Sedangkan orang Nasrani kufru mahdin namanya. Hanya kufur saja mereka. Itu. Makanya realitas daripada hadis Nabi dan ayat Quran, sampai sekarang negara-negara maju atau negara berkembang masih ada muamal hubungan dengan negara persahabatan, disebut diplomatik. Indonesia adalah negara bersahabat dengan bangsa-bangsa yang masih ada muamalah, yang masih ada kerjasama. Berarti kita harus ada kerjasama dengan mereka yang dijajah. Kenapa dijajah itu dilolimi, teraniaya? Siapa saja yang dijajah itu kita berkewajiban, itu secara konstitusi. Apalagi dikaitkan dengan Islam. Tidak boleh kita membiarkan kezaliman. Kaitan tadi dengan persahabatan, sehingga Indonesia boleh bersahabat melakukan hubungan bilateral dengan bangsa manapun, bahasa manapun, negara manapun, kecuali dengan Zionis. Makanya orang yang merapat ke Zionis itu menyakitkan manusia yang sehat dan menyakitkan manusia yang sadar beragama, kecuali orang yang tidak beragama. Saya akan kasih contoh, Pak. Ateis atau komunis. Ini kan sejarahnya, Pak. Ateis komunis ini tidak beragama. Ternyata mereka melakukan duel maut antara Yahudi dengan komunis. Apa contohnya Yahudi komunis duel maut? Kenapa mereka bekerja sama di dalam teori mereka itu ada satu negara dua sistem. Apa itu satu negara dua sistem? Satu negara dua sistem itu dia sosialis komunis dan atau sekuler kapitalis dan sosial komunis, itu adanya dua sistem. Saya sudah sampaikan bulan lalu atau tahun lalu. Negara sosial komunis kan tidak mempercayai Tuhan, tetapi dia melakukan sekuler kapitalis seperti di Barat. Orang Barat yang kapitalis atau yang tadi sekuler kapitalis juga berjiwa komunis, seperti Zionis. Dia kapitalis, Pak, tapi berjiwa komunis. Yang namanya Netanyahu atau orang-orang Zionis itu tadi saya sampaikan, itu seperti orang komunis gitu. Makanya dua kekuatan besar ini yang sudah kerjasama antara Zionis sama komunis. Dan akhirnya kita di Indonesia bukan hanya sekadar untuk diliberalkan. Bangsa kita bukan hanya liberal tadi aspek agama, tetapi ujung-ujungnya dikomuniskan. Dan terakhir kita akan jadi negara ateis. Bisa dilihat Bapak semua, ketika ada ketua Dewan Ideologi Pancasila, dia dengan lantang bahwa musuh besar Pancasila adalah agama. Musuh besar negara ada agama. Bayangkan. Jadi negara kita mau dibawa kemana kalau tadi dipakai agama? Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu baik buruknya tergantung teman agamanya. Kalau kita berteman sama orang beragama, kita ikut beragama. Tapi kalau kita berteman sama orang yang tidak beragama, kita juga akan tidak beragama. Kalau Indonesia berteman komunis, ya pasti dia ateis. Dan kalau Indonesia berteman dengan sekuler, pasti dia kapitalis. Itu sudah begitu. Kita tidak boleh, tadi non-blok, tidak boleh ke komunis, tidak boleh kapitalis. Kita punya landasan tersendiri, yaitu namanya Pancasila. Pancasila itu tidak kapitalis, tidak sosialis, komunis. Kita punya landasan yang ideal, yaitu filosofi Pancasila. Itu adalah semuanya dari ajaran Islam. Meskipun tadi belum sempurna. Saya kira Bapak semua, mudah-mudahan sekali lagi, surat Al-Syu'ara ayat 197, awalam yakul lahum ayatan aya'lamu bani Israel, apakah tidak menjadi pelajaran bagi mereka orang kafir yang musyrik, kok tidak percaya kepada ajaran Muhammad Islam, padahal mereka orang-orang Bani Israel sudah mengetahuinya. Ini adalah Bani Israel yang asli, Pak. Sedangkan Yahudi beda dengan Bani Israel, apalagi Zionis beda dengan Yahudi. Makanya kita harus waspada terhadap gerakan Zionis Yahudi atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok Indria Mossad tadi. Sebab mereka tujuannya adalah satu, untuk bisa jadi negara bebas atau liberal, dan akhirnya kita diharapkan untuk tidak beragama atau sebut ateis. Saya akan baca satu ayat. Walantardo ankal yahudu wala nasoro. Itu Yahudi, Pak. Ternyata di dalam tafsirnya dia dari aspek sosial, politik dan budaya.
Karena Nasrani itu aspek akidah. Realitasnya Pak, ternyata tidak banyak umat Islam yang masuk Nasrani. Kalau ada itu kena faktor ekonomi. Tetap justru sebaliknya banyak umat-umat Nasrani yang masuk Islam tanpa harus dibayar. Ya, berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi dengan cara apapun mereka tidak bisa, sebab sudah karakternya seperti itu. Makanya jangan merapat mendekat ke Israel atau Yahudi, ke Zionis, so, itu sangat berbahaya. Orang yang merapat ke Zionis itu menyakitkan atau melukai bangsa-bangsa di dunia, melukai umat-umat yang sadar beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.